Muhammad Bismillah waridallah bil barakah wal karamah syamsul qadir waliyullah bisafa'at Nabi Muhammad biiznillah waridallah Allahumma sholli ala Muhammad. Dan abang ibu saya Bapak Dudi Payun dan ada alhamdulillah segala sesuatu perlu pemanasan. Kenapa kalau kendaraan sebelum diberangkatkan mesti disterilitis sehingga nanti ketahuan naik dan turunnya bensin, hangat dan belumnya. Jadi sebelum ada pemanasan jangan coba-coba dilanjutkan. Siapa tahu nanti baru berapa meter udah macet. Ya, perlunya apa namanya? Jangan ada pemaksa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-ayat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada alam baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan tabi'in-tabi'innya termasuk kita semua selaku pecinta dan pengikutnya. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua di dunia wal akhirat. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidah, segenap jamaah manaqib yang dirahmati Allah. Maka di kesempatan malam hari ini merupakan suatu kegiatan istiqomah atau sudah menjadikan rutinitas di setiap malam Jumat, yakni di Majelis Zikir Nur Jabar Hidayatullah. Bapak yang terhormat Saiful Majlis Ananang Tubagus Hidayatullah beserta jamaah dan juga macan haji. Berikut bermuara sekaligus guru besar, orang tua serta guru mursyid kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Melalui wasilah kita bersama Abah Kiai Haji Wawan Gunawan SEMSI. Baik jamaah, di kesempatan malam hari ini dan sebelumnya kami kemarin waktu malam minggu tidak hadir. Ya mungkin kalau disebut sakit nanti saya nyemek sendiri ngaranna teh cemen sendiri. Karena kenapa?
Tadi saya dalam mukadimah sudah mengatakan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat bahwa wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan rasa khawatir. Kenapa? Karena di situ satu kekhawatiran tidak ada, satu ketakutan tidak ada. Apapun yang dia lakukan dan apapun yang ia terima itu semuanya takdir dari Allah. Maka hal yang seperti itu sangat malu kalau baru saja bengek, batuk, sudah merengek, tidak setetes air, tidak setetes keringat para wali, para pejuang-pejuang kita terdahulu, betul? Dan mudah-mudahan jamaah yang hadir pada malam hari ini selalu diberkahkan oleh Allah. Berkah dalam rumah tangganya, berkah dalam usahanya, juga berkah di tempat ini selalu diguyur keberkahan oleh Allah. Amin. Wabil khusus yang punya majelis Aananang sekeluarga, dan semoga oleh Allah apa anugerah yang diberikan oleh Allah termasuk keimanan, keyakinan, kemakrifatan, keistiqomahan, semoga barokahnya Allah cipratkan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin waktu kemarin kami memberikan suatu tausiah yang belum rampung. Waktu itu masih ingat saya membahas mengenai hamba Allah. Kita semua hanya sebatas mengakui sebagai menghamba kepada Allah. Ternyata hamba yang diakui oleh Allah itu hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa namanya, dalil yang seperti kemarin, yang seperti itulah. Ya, bahkan setelah Rasulullah dihijrahkan, kemudian kembali sehingga diangkat menjadi Rasul. Setelah menjadi Rasul, Rasulullah tidak melepaskan tugas apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah, bahwa manusia di dunia sekarang ini banyak yang mau memberi suri tauladan, betul. Tetapi yang menjadi suri tauladan langka, hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang memberi contoh, tapi yang menjadi contoh baru Nabi Muhammad SAW. Maka wajarlah kalau Nabi Muhammad diberikan keleluasaan oleh Allah, diberikan jaminan ampunan dari Allah, sehingga sorga segala isinya apa yang diinginkan selalu dibebaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad teramat sayang antara harta dengan manusia. Nabi Muhammad masih sangat sayang kepada umat, sehingga beliau mau wafat selalu menyebut umati gitu. Jadi jelas suri tauladan yang diberikan oleh Allah, yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad, bukan hanya seperti suri tauladan yang kita ketahui zaman sekarang. Kenapa? Sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad, wanita itu tidak tidak ada harganya. Kenapa tidak ada harganya? Sebelum Nabi Muhammad tidak ada di setiap majelis satupun orang wanita yang hadir. Betul? Karena di kala itu wanita itu hanya tiga tugasnya sebagai pemuas nafsu. Yang satu di dapur, dua di kasur, ya, tiga di sumur. Hanya dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Tapi setelah Nabi Muhammad turun kepada kalangan masyarakat, kalangan jamaah termasuk kita semua,
sehingga derajat ibu-ibu diangkat setinggi mungkin, bahkan 3 derajat lebih daripada bapak. Apa dalilnya? Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, yang harus ditaati antara bapak dengan ibu siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Setelah itu ya Rasul, siapa lagi? Tetap menjawab, ibumu. Setelah itu masih tetap menjawab, ibumu, sampai 3 kali. Setelah itu baru bapakmu. Maka ibu lebih tinggi 3 derajat dibanding bapak. Tadi ibu 3 ya, bapak 1. Ibu 3, bapak 1. Ibu 3, bapak 1. Berarti 1 bapak, 3 ibu. betul. Buat jangan diarah ke sana ya, jangan diarahkan ke sana. Makanya ibu-ibu setelah Nabi besar Muhammad turun ke dunia untuk mengangkat derajat ibu-ibu, bahkan sekarang atau zaman kiwari dan setiap pengawasan, jangan heran kalau ibu-ibu yang paling banyak sekali. Mau apa diteruskan kan itu lah ya, jadi seperti itu. Nah, kan para keserangan nah subuhan susu ya. Pak Amin udah naik. Nggak naik Pak. Jadi gitu Bu. Urang ngaos waktosna bakal panjang. Anu tangtu kekurangan imun kekuatan semangat naon sih ya, seperti itulah ya. Jadi harus mengimbangi semangatnya berapa menit gitu kan, ngeluhnya ke sana berapa menit. Maka jangan heran kalau di suatu pengajian, suatu perkumpulan pengajian, jamaah didiamkan tidak ikut mengumandangkan ayat apapun, maka tunduklah yang akan diterima. Ya, di pengajian-pengajian yang lain hanya bisa menjawab di saat Al-Fatihah. Kadang-kadang ada yang jawab, ada yang tidak sambil merem. Tapi dengan zikir manakib dari mulai istighosah sampai zikir, bahkan sampai doa selalu bersemangat. Hidup Jawa manakib. Luar biasa. Hidup anak tuh bagus, hidayatullah. Luar biasa. Hidup macan haji. Luar biasa. Nur Jabar. Luar biasa. Nah itu menandakan suatu kesemangatan. Jadi jangan heran, saya tadi kan pertama sudah ngomong ya, naik sepeda, naik motor saja tanpa ada pemanasan tidak bisa dijamin perjalanan itu kan lurus. Tapi setelah saya perhatikan Nur Jabar, dari mulai air kecil di sini, dari mulai air kecil sampai air besar, dari asal 2 dus, 1 dus ya, sampai sekarang berdus-dus, bahkan tidak cukup di sini saja, sampai ke luar-luar. Ini merupakan satu barokah, betul. Nah, itu salah satunya. Dan ini ada sedikit oleh-oleh dulu ya, kalem saja. Tenang, we. Iya, kalem ya kalem. Jadi saya sangat salut punya guru saya, Nana Tubagus Hidayatullah, yang memberikan suatu motivasi bagi kita semua, sehingga pengajian ini semakin lebar, semakin besar, bukan hanya
dari apa namanya, ya bukan hanya dari tempatnya saja, bahkan jamaahnya semakin meluber, bahkan sampai Indramayu. Ada Indramayu? Alhamdulillah, sampai Bomas, Saat, Cikuni, Cicadas. Kenapa saya sampai ke Cicadas? Cuma itu ya, ke Cicadas tandanya saya kan sok mulung kan itu ditinggalin di botolna Al-Baghdadi pasti gilir-gilir Cicadas lain. Cicadas saya kan muncul ke kalau lewat Cicadas itu oh Ciawi Selawi ya ya botol Al-Baghdadi. Wah bener cinta iya ditinggalin anyar berarti weteuh lain urut menang manggih terus diwadahan minyak. Kayak kurang hiburan lah. Iya, kalau mana lah supaya mengalukan lah. Iya, benar. Jadi bukan hanya untuk dewasa saja sebetulnya ya, untuk anak kecil juga boleh. Jadi dalam hal ini buat dewasa juga ada, buat anak kecil juga ada. Ini adalah buku. Ini nama di atas Corin Book. Namanya tidak Corin Book. Itu gambar. Ya buku gambar. Tapi di belakang kosong. Aneh. Hah?
Kalau nggak ada warnanya nggak kelihatan ya. Malasih ya. Ada tulisan kita nanti gambar kita malasih ya. Apa pernah gitu ya. Jadi satu sketsa ya, baru dia bergambar sketsa. Mungkin tidak bisa dilihat ini mau gambar apa karena warnanya tidak setuju. Apa kaitannya dengan ketahuan? Manusianya sama manusianya, tapi warnanya nggak ada warna gitu. Ini sama kok. Warnanya yaitu bukan dan ini bukan. Susah nanti ditebaknya ya. Nah, supaya tidak susah, ini baru gambar sebentar. Itu sangat banyak juga ya. Ini diam dulu men. Iya. Jadi ini ciri khas dari apa namanya? Ciri khas dari Nur Jabar untuk menunjukkan apa namanya kepiawaian para jamaahnya. Boleh sepanjang tidak ada larangan ya. Ya ini memang tidak ada larangan sepanjang positif seperti itu. Ya kita ada satu lagi, biasa saya tidak dikasih susu, kok sekarang dikasih susu. Hah? Bebek jana gitu. Iya. Kalau biasa minum susu supaya tidak kena dengan kumis, biasanya kumis dikurut atau kalau tidak pakai sedotan. Tapi ini kami tidak mau pakai sedotan sebab menurut kami masih nempel-nempel juga dengan bibir air susu. Gimana saudara?
Baik jamaah managih rahimahullah, sudah menambah poin semangat ya. Jadi kalau sudah ada sesuatu pemikiran ya cuman jangan disatuin ya antara permainan atau hiburan dengan ngaji, karena batin kita tidak akan menerima ya. Ngaji hiburan, cuma ngaji tanpa ada kesemangatan pasti ngantuk. Nah ini jadi supaya tidak ngantuk saja, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahnya dari kebodohan saya sendiri. Segitu yang bisa saya sebutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.